Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonderful Point FM di Radio News and Music. Halo, hai, selamat siang listeners. Apa kabar? Di siang hari ini ya, Selasa 15 Desember 2020. Senang banget kita bisa lagi menemani listeners semua dalam keadaan yang alhamdulillah ceria ya di siang hari ini listeners. Karena senang banget gitu ya, udah menjelang akhir tahun dan pastinya udah banyak planning yang kita rencanakan listeners. Tapi kayaknya kita butuh sesuatu yang bisa membuat kita lebih terbuka pikirannya gitu ya, untuk bisa berkegiatan di akhir tahun ini listeners. Mengingat, menilai dan menimbang gitu ya, lagi di suasana pandemi COVID-19, jadi kita harus sama-sama bisa menjaga yang namanya prokes COVID-19 listeners. Dan senang banget hari ini di Ngota bareng JI, ngobrol santai bareng kita yang sudah hadir di siang hari ini menyempatkan dirinya untuk bisa langsung bergabung bersama kita the listeners di studionya di Radio Jambi the listeners ya. Sudah ada yang pertama the listeners, Bapak Ahmad Fauzi the listeners, selaku Ketua Satgas COVID-19 Dinkes Provinsi Jambi. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Gita. Oke, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya. Oke. Berikutnya the listeners juga ada Bapak Herbert Mangapul listeners, selaku Manager of Finance and Human Resources PT Angkasa Pura II, Kantor Cabang Bandara Sultan Taha Jambi. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Gita. Oke, mungkin boleh disapa Pak listeners di rumah sama teman-teman di Angkasa Pura gitu ya. Ya baik, selamat siang teman-teman, selamat siang pendengar di radio. Iya. Baik Pak, kita bakalan ngomongin soal penanganan COVID-19 ya Pak ya, jelang akhir tahun. Baik. Karena memang di akhir tahun pasti banyak banget planning ya Pak ya, dari listeners mungkin pengen kemana gitu ya. Tapi kalau di suasana pandemi pasti ada yang berbeda gitu ya Pak ya. Baik dari pemerintah maupun dari pihak Angkasa Pura juga ya Pak, untuk prosesnya gitu. Dan juga tentunya listeners, buat kamu-kamu yang mungkin pengen langsung bertanya nantinya dengan narasumber kita, langsung aja di save WhatsApp-nya di 0852 6721 1301 listeners. Jangan di skip, pokoknya langsung aja dengerin di radio. Bisa langsung melalui www.diradio.id ataupun dari jambiindependent.co.id, dan juga langsung aja cek Instagramnya Jambi Independent ataupun Instagramnya di Radio FM listeners. Well, mungkin pertanyaan pertama nih Pak, kita pengen langsung nanya dulu dengan Bapak Ahmad Fauzi ya Pak ya. Kalau ngomongin soal akhir tahun ya Pak, pasti semua orang pengen liburan, pengen merilekskan diri gitu ya Pak ya di akhir tahun. Nah pertanyaan kita nih Pak, boleh nggak sih Pak masyarakat ini melakukan liburan gitu Pak di akhir tahun di suasana pandemi COVID ini Pak? Baik Mbak Gita, itu memang pertanyaan yang memang muncul di masyarakat, karena bener. memang suasana COVID ya. Tetapi bagaimanapun dengan masa liburan panjang, tentu orang ingin memanfaatkan suasana ini secara berlibur. Namun bagaimana dalam pelaksanaannya untuk berlibur tetap aman? Nanti kita akan berikan satu tipnya gitu. Oke, listeners, artinya boleh ya, tapi tetap dengan ada beberapa yang harus kita persiapkan dan perhatikan juga nih the listeners. Dan tentunya juga kalau ngomongin soal liburan, pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya bandara ya Pak ya, Pak Herbert. Mungkin nanti kita juga bakalan langsung mendengarkan the listeners bagaimana sih yang sudah disiapkan oleh pihak bandara khususnya Angkasa Pura ya, untuk tetap aman dan juga nyaman dalam berpergian gitu the listeners. Nah tapi kita mau tanya dulu juga saat ini mungkin untuk Angkasa Pura ya Pak, apa sih Pak yang sudah dipersiapkan? Mungkin bukan itu dulu deh, mungkin yang pertama kayaknya mau tanya dulu, apa sih perbedaan dari awal masuknya pandemi COVID di Kota Jambi sampai dengan sekarang gitu Pak, yang udah lumayan lama gitu ya, mungkin udah masuk juga di era new normal, itu seperti apa Pak? Mungkin perbedaan dari prosedurnya ataupun juga yang keberangkatan kita gitu Pak. Baik, perbedaan dari sebelum terjadinya pandemi dengan kurang lebih kita sudah menjalani pandemi 9 bulan ini ya. Jadi secara garis besar sampai saat ini protokol kesehatan masih tetap sama dari pemerintah pusat dengan menggunakan rapid test maksimal itu 12 hari, dan untuk perubahan selanjutnya tetap mengikuti pemerintah pusat dan akan segera disosialisasikan jika terdapat perubahan. Jadi masih tetap Mbak, kita pemeriksaan oleh teman-teman KKP untuk
rapid test ya, demi menjaga artinya memang listeners kita tetap harus banget mawas diri ya, nggak boleh jumawa gitu ya, untuk tidak untuk merasa sehat selalu gitu ya Pak, tetap harus selalu diperhatikan apalagi kalau mau berpergian listeners. Dan tentunya juga kalau ngomongin soal liburan listeners, ini pasti yang paling banget harus diketahui adalah kalau di masa pandemi gitu ya Pak, dari pemerintah sendiri gimana Pak untuk bisa mengantisipasi adanya lonjakan pasca liburan Pak? Mungkin nantinya takutnya ada klaster baru di akhir tahun gitu Pak. Itu apa sih Pak siasat dari pemerintah sendiri? Baik Pak Gita. Dari BNPB pusat atau Badan Penanggulangan Bencana sebenarnya sudah ada aturan sudah ada anjuran ataupun imbauan bahwasanya yang pertama itu diharapkannya untuk seluruh kepala daerah itu termasuk kita di Provinsi Jambi untuk segera mengoptimalisasi penegakan disiplin terhadap prokes dulu, protokol kesehatannya itu biar tetap dilakukan ketat, dan harapannya itu nggak usah pandang bulu nanti biar jangan pandemi ini terus berlanjut gitu ya. Kemudian itu pemerintah itu harus berani dan tegas untuk bagaimana nanti membubarkan kerumunan massa gitu ya. Kemudian juga yang keduanya itu masyarakat untuk lebih bijaksana dalam rangka untuk bijaksana dan sadar ya, maksudnya untuk meminimalisir mobilitas terhadap wisata tadi. Harapannya itu mereka berwisata tetapi tetap dengan sehat, ya mungkin dengan cara staycation ya mungkin di villa tersendiri gitu ya. Yang ketiganya itu ya memang benar-benar harapannya itu masyarakat dan harus bisa memilih alternatif yang terbaik untuk melakukan liburan Natal dan Tahun Baru ini. Ya bisa dengan cara mungkin villa atau memang benar-benar kita paham tentang destinasi wisata mana yang harus kita tuju, memang benar-benar itu aman dalam rangka COVID. Itu yang dianjurkan oleh pemerintah. Jangan nanti kalau kita lihat sejarahnya terhadap paparan COVID selama panjang liburan kita kemarin, liburan Idul Fitri itu besar loh sumbangannya dalam rangka. Lumayan Pak ya. Iya, dalam rangka penyebaran COVID itu hampir 69% meningkat itu. Setelah itu kemarin itu kejadiannya setelah 14 hari pasca liburannya. Dan kita juga masih kemudian ingat juga dengan hari ulang tahun RI kan ada juga libur itu. Benar. Nah, yang terakhir libur Oktober. Kemarin juga itu secara nasional sangat menyumbang, tapi untuk libur Oktober kemarin ada 17-22% tentang peningkatan COVID. Nah, inilah yang kita antisipasi. Kita juga memang pada saat ini sekarang masih ada tentang pilkada, yang efeknya mungkin 2 minggu lagi ya. Nah, dan juga nanti hari Natal dan Tahun Baru harapannya kita tetap mempersiapkan itu agar tidak terjadi lonjakan kasus lagi. Itu mungkin pemerintah sudah mewanti-wanti, khususnya kita di pemerintah provinsi ini Jambi. Kita disuruh untuk benar-benar dari petugas kesehatan itu dipersiapkan untuk benar-benar logistik. Logistik itu termasuk dalam hal tentang obatnya sudah kita siapin, reagen, alat pelindung diri, semua ini kita persiapkan dalam rangka untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Dan kebetulan ini berakhir dengan tahun anggaran, sehingga nanti walaupun eksesnya ataupun akibatnya di Januari, kita sudah bisa mengantisipasi. Jadi kita sudah mempersiapkan APD-nya itu, logistiknya itu sampai di Januari, sampai pertengahan Februari. Gitu. Itu untuk dari segi logistik ya Pak ya? Baik. Artinya Pak, kalau nantinya, tapi jangan sampai gitu ya, ada lonjakan kasus, mungkin kita mau apalagi kita gitu Pak, yang kita siapkan. Mungkin kalau untuk ruang tambahan isolasi sudah kita sediakan kah, atau seperti apa nih Pak? Baik, kalau dari segi pemerintah provinsi ataupun satgas atau tugas provinsi sebenarnya kita sudah mempersiapkan. Yang pertama itu tentang kesediaan sarana ataupun sarana prasarana kita sudah kita siapkan untuk mengarah kepada bagaimana untuk pencegahan COVID. APD yang kita laksanakan ataupun kita adakan untuk kita sebarkan. Tetapi walaupun demikian, kita juga kami ulangi bahwasannya dari sektor kesehatan kita sekarang sudah mencoba untuk mengikuti standar WHO. Bagaimana pemeriksaan PCR yang tadinya zaman-zamannya COVID itu susah bener ya. Tetapi alhamdulillah sekarang kita sudah mendekati standar WHO. Standar WHO itu kan 1/1000 jumlah penduduk harus kita periksa dalam seminggu. Dan kita sudah ya Pak ya? Alhamdulillah kita sekarang kalau penduduk Jambi itu 3.600.000-an berarti 3.600 ya per minggu. Alhamdulillah kita belum nyampe tapi sudah mendekati di 3.300 atau 3.400-an per minggu itu sudah kita lalui dengan
pengadaan mesin PCR yang sekarang ini kan alhamdulillah di Jambi sudah lumayan banyak. Ada yang lama kita pakai itu di Balai POM ya, ada di laboratorium, kemudian ada di Matahir, dan juga sekarang ini yang terbaru di Rumah Sakit Bratanata DKT. Itu sudah ada PCR, dan bahkan terakhir ini Rumah Sakit Bayangkara Polda. Sudah disebarluaskan lah Pak ya, merata ya Pak ya. Masih kita verifikasi dulu nanti, karena nanti jangan sampai hasil pemeriksaannya membuat dia keliru gitu ya, ataupun false negatif dan false positif itu jangan terjadi. Kemudian juga di swasta juga ada, yang mungkin di Siloam Bapak Ibu sekalian sudah mungkin, atau rekan-rekan pemirsa sekalian sudah dengar, di Rumah Sakit Siloam juga ada, di Rumah Sakit Baitur Rahim ada yang berbayar ya tentunya, kemudian di Royal Prima dan juga di Prodia. Nah dengan demikian, kalau semua dengan swasta ini mungkin standar WHO itu sudah terlampaui, sudah terlaksana gitu ya. Itu artinya kita tetap memang harus selalu 3T ya Pak ya? Iya, tapi iya benar Mbak Gita, walaupun kami tetap mempersiapkan itu dari segi prasarana ataupun logistik, tapi pemerintah tetap pada penekarannya adalah bagaimana kita menerapkan 3M itu yang ketat. Itu yang penting, karena saya sampaikan Mbak Gita gini, kalau sekarang ini masalah COVID, garda terdepannya itu bukanlah petugas kesehatan, garda terdepannya adalah komunitas masyarakat. Tetapi benteng terakhirnya kami di kesehatan gitu. Ya kan, jadi untuk itu memang kita harus semua berubah. Sadar ya Pak ya? Iya sadar, jangan nanti liburan tapi yang diinginkan happy tetapi ternyata berujung kepada COVID gitu ya. Dengan demikian sengsara atau penderitaan yang datang. Untuk itu kami sangat menyarankan perketat 3M, dan juga sebaiknya bila penting kita seluruh aparat di pemerintah daerah termasuk kabupaten kota untuk benar-benar menegakkan disiplin. Baik, artinya koordinasi juga ya Pak ya dengan seluruh instansi. Iya, aparat Satpol PP kita di backup oleh TNI dan Polri sama-sama untuk menegakkan ini. Baik. Mungkin kalau kita mau berpindah sedikit ke Pak Herbert ya Pak ya. Karena tadi sudah ngomongin soal bagaimana pemerintah berupaya untuk bisa mengurangi gitu ya kenaikan kasus dan juga mengantisipasi jika ada lonjakan. Nah, kalau dari kita sendiri Pak, bagaimana sih Pak nantinya kalau masyarakat pengen liburan di akhir tahun gitu ya, mungkin pengen keluar kota pakai pesawat pasti ya gitu ya Pak. Nah, itu dari bandara sendiri gimana sih Pak upaya-upaya yang telah disiapkan untuk selalu 3M lah seperti itu Pak? Baik Mbak, jadi seperti tadi dikatakan upaya untuk pencegahan klaster baru ya menjelang libur panjang ini, dari pihak kita PT Angkasa Pura II udah membentuk tim posko Nataru yang terdiri dari teman-teman KKP, kepolisian dan stakeholder bandara untuk melakukan monitoring pelaksanaan prokes tadi, protokol kesehatan di bandara dan pergerakan penumpang di bandara tersebut. Jadi ya itu tadi seperti Pak Pohoji bilang, tim ini kerja sama tim, jadi kita juga didukung oleh stakeholder yang ada di bandara Sultan Toha. Ada bentuk tim satgas gitu ya Pak ya? Iya. Di pihak bandara, di bandaranya sendiri. Di bandaranya sendiri. Di bandaranya. Lalu Pak kalau untuk koordinasi dengan pihak airline seperti apa Pak? Koordinasi dengan pihak airlines, selama ini kita sudah melakukan monitoring bersama dengan pihak airlines, baik itu rapat secara offline dan juga persiapan Nataru dengan tim tergabung airlines dalam tim posko monitoring angkutan Natal dan Tahun Baru, dan itu juga akan dilakukan pada tanggal 18 Desember 2020 nanti dan serentak di seluruh Indonesia. Jadi posko itu akan dimulai per tanggal 18 Desember sampai dengan 4 Januari 2021 nanti. Berarti kalau untuk di poskonya sendiri Pak, kita juga bisa melakukan pengecekan rapid tadi Pak ya? Ada juga di Selasar di bandara ada rapid dengan nilai 85.000. Berarti the listeners gak perlu takut-takut lagi ya, bisa karena semuanya sudah tersedia di posko tersebut ya Pak ya. Lalu Pak kalau untuk 3M-nya nih Pak, gimana sih kita supaya bisa memastikan bahwa pengunjung itu benar-benar menerapkan 3M-nya? Mungkin untuk dari tempat duduknya kan udah sama-sama tahu ya Pak ya, ada pembatasan, ada jarak gitu Pak. Nah kalau dari kita sendiri gimana Pak? Ya seperti tadi Mbak Gita bilang, jadi kita sudah ada stiker, sudah ada tanda-tanda di kursi di boarding maupun di antrian. Jadi
tidak perlu takut lah teman-teman penumpang pengguna jasa bandara. Jadi sudah ada protap dan prokesnya yang sudah dilakukan, diterapkan selama ini. Kita juga melakukan pengawasan ya Pak ya kepada mereka yang mungkin nggak pakai masker atau nggak berjarak, kita juga ikut memantau gitu Pak. Benar. Baik, kalau untuk di maskapainya sendiri Pak, mungkin untuk sekarang ini ada berapa sih masa yang bisa kita tampung gitu Pak? Khususnya untuk Nataru nantinya Pak. Kalau secara dari nasional masih 60%-70% ya untuk satu penerbangan penumpang. Jadi tetap kita terapkan social distancing itu. Jadi ibarat kalau di pesawat itu kan ada tiga jajar, jadi yang tiga yang jajar yang tengahnya dia kosongkan gitu. Jadi biar social distancingnya juga terjaga gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Berikutnya mungkin juga listener pengen tahu nih Pak, kira-kira kalau untuk di akhir tahun gitu Pak ya. Di awal tahun tadi kan sudah dibilang kalau nggak seketat dulu gitu ya Pak ya. Kalau sekarang kan udah mulai ada sedikit keluasan lah gitu Pak ya, tapi tetap menjaga prokes gitu Pak. Ini perbedaannya seperti apa Pak? Mungkin ketika awal masuk ke kota Jambi sama dengan sekarang itu gimana Pak? Apa sih yang paling signifikan perbedaan dari prokesnya sendiri? Atau mungkin kalau masyarakat pengen mengunjungi bandara tuh apa yang menjadi perbedaan sekarang Pak? Kalau di kita itu ya tetap ini ya, untuk THAC itu tetap harus untuk yang berangkat maupun yang landing untuk pengisian THAC itu juga harus dilakukan. Nah, langkah-langkah untuk menjalani prokes ini dari pihak bandara sendiri kita sudah melakukan penyemprotan disinfektan sehari 2 kali. Terus kita sudah menyediakan tempat cuci tangan di area publik, dan di situ kita juga seperti tadi yang Mbak Gita bilang wajib menggunakan masker, physical distancing di setiap area. Terus kita menyediakan hand sanitizer gitu. Terus di sini juga kita dilakukan monitoring secara langsung menggunakan aplikasi namanya Cosmic yang sudah terintegrasi langsung ke Kementerian BUMN. Jadi kitanya juga terus diawasin, terus dipantau oleh Kementerian BUMN. Lalu penerapan pemeriksaan dokumen kesehatan oleh tim KKP di pintu masuk bandara, itu tadi yang saya katakan dengan menggunakan aplikasi HAC. Dan masa berlaku rapid test tadi yang maksimal 12 hari, dan serta adanya layanan rapid test di area selasar udara. Mungkin masih ada PR nggak sih Pak dari kita sendiri untuk masyarakat nih, ada mungkin yang agak sedikit sulit buat dibilangin gitu Pak untuk penerapan 3M ini? Nah, itu dia. Penumpang terkadang setelah hasil rapid test positif, itu mereka tetap memaksakan ke bandara untuk melakukan penerbangan. Nah, terus tim KKP juga melakukan screening langsung, mengevakuasi penumpang yang positif tadi ke Rumah Sakit Raden Matahir Jambi untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Jadi memang kita mengharapkan sekali para penumpang ini untuk melihat detailnya hasil dari rapidnya seperti apa, apakah reaktif atau non reaktif gitu loh. Jadi jangan kita memaksakan ke bandara, pasti akan di screening juga di bandaranya. Nggak bisa tipu-tipu ya Pak ya? Nggak bisa tipu, karena situ sudah ada capnya langsung dari rumah sakit. Oke, berarti juga masyarakat harus patuh dengan ketentuan yang sudah ada gitu ya Pak. Baik, listener, kita ingatin lagi buat kamu-kamu yang pengen bertanya nih jelang akhir tahun, kira-kira ada nggak sih yang pengen kamu tanyakan sama pihak bandara maupun sama pemerintah, listeners ya, terkait penanganan COVID-19 di akhir tahun, listeners. Langsung aja ke 0852 6721 1301 listeners. Karena kita masih punya satu pertanyaan terakhir buat kedua narasumber kita sebelum kita bacain WhatsApp dari listeners yang sudah bertanya. Nah ini Pak, masih untuk pihak bandara ya Pak ya. Tahun baru mendatang mungkin Pak, tahun 2021 ini seperti apa Pak kebijakan yang sudah kita ambil dari Angkasa Pura ya untuk penanganan COVID, mungkin apakah masih akan berlaku hal yang seperti ini atau gimana Pak? Udah ada gambarannya belum sih? Sudah ada gambaran. Jadi pihak bandara tetap mengikuti protokol kesehatan yang terupdate dari pusat. Kita akan selalu memonitoring dan memberikan layanan terbaik untuk masyarakat Indonesia, dan harapan kita semoga tahun depan pandemi ini dapat segera berakhir dan perekonomian dapat berjalan normal kembali. Jadi walaupun nanti
tetap sudah ada vaksin, ini prokes ini tetap dijalankan, 3M ini tetap harus dijalankan. Benar, jangan sampai ada vaksin jadi lengah ya Pak ya. Lengah. Baik. Oke Pak, tadi juga dengar kayaknya pernah baca berita gitu ya, Angkasa Pura katanya untuk di Jambi ini meraih penghargaan ya Pak ya? Ya benar, meraih penghargaan Bandara Sehat, juara 2 dari Kementerian Kesehatan. Jadi secara nasional kita menerapkan prokes semenjak pandemi di awal. Jadi itu juga atas kerjasama dengan para stakeholder, terutama teman-teman KKP, dari teman-teman dari kesehatan, dinas kesehatan juga. Sudah ada 2 kali ya kita tim dari Sultan Taha untuk menjalani rapid test. Saya kira itu. Oke, mungkin kalau untuk Bandara Sehat ini apa sih Pak, yang maksudnya menjadi poinnya Bandara Sehat ini seperti apa Pak? Mungkin pengen tahu di rumah kira-kira apa sih arti dari Bandara Sehat gitu ya? Apakah dia pakai masker terus atau gimana gitu Pak? Ya itu yang nilainya kemarin kan tim dari pusat ya, dari tim Kementerian Kesehatan Pusat. Jadi seperti tadi yang saya katakan masalah tempat penyediaan cuci tangan, hand sanitizer, terus penerapan social distancing, jadi tidak ada antrian menumpuk di semua lini, di boarding, di selasar, di pemeriksaan SCP-1, SCP-2. Jadi dan kita juga menyediakan di bandara itu untuk ruangan untuk apabila ada penumpang yang positif. Jadi sebelum ditangani dibawa ke rumah sakit Matahir, kita sudah ada penanganan awalnya gitu. Ada penanganan awalnya. Baik, artinya memang bandara bersih, sehat banget ya tuh listeners ya. Kamu nggak perlu takut-takut lagi buat tetap berpergian gitu ya. Asalkan kamu juga membantu pemerintah dan swasta untuk tetap mematuhi prokesnya gitu tuh listeners. Mungkin kita langsung pengen bertanya juga dengan Bapak Pak Fauzi ya Pak ya. Ini ada pertanyaan Pak langsung dari the listeners. Katanya seperti ini Pak. Untuk Pak Ahmad katanya gitu ya. Bagaimana Pak kalau untuk keterbukaan informasi yang dinyatakan terkonfirmasi positif, katanya seperti itu Pak. Karena kadang di kabupaten kota ini tidak sinkron dalam menyampaikan data gitu Pak. Malah kebanyakan data yang pasti didapat tidak dari gugus tugas Pak. Nah ini kan juga menyalahi aturan katanya gitu ya Pak. Ini seperti apa peran gugus tugas sendiri? Apakah ada hal tertentu yang harus disembunyikan gitu Pak? Padahal sudah jelas ketika ini diberitahukan kepada warga, maka cepat untuk dapat mengantisipasi penyebaran COVID gitu Pak. Baik, Mbak Gita, itu pertanyaan dari Anda tadi ya, dari pemirsa. Iya, tapi nggak ada namanya Pak. Nggak ada namanya ya, baik. Sebenarnya dalam hal data COVID ini bukan ataupun nggak ada yang disembunyikan sebenarnya. Cuman karena memang kita ini dalam data COVID ini masih teraplikasi dalam satu sistem yang seluruh Indonesia sama, namanya ANR, All New Record. Jadi setiap swab ataupun namanya sampel yang mau diambil itu dimasukkan dulu datanya. Nanti dimasukkan datanya semuanya, baru diambil swabnya, kemudian itu nanti akan diantar ke laboratorium. Nah, setelah di laboratorium nanti diperiksa, keluar hasilnya dimasukkan lagi. Apakah benar nama yang ini benarlah hasilnya ini gitu. Jadi memang benar-benar diperlukan verifikasi yang ketat. Sehingga tidak terjadi justifikasi yang salah ya. Ada orang yang tidak terpapar tapi dinyatakan positif gitu. Dengan demikian datanya itu memang benar-benar teraplikasi dalam sistem. Tidak ada yang disembunyikan. Memang masalahnya kadang ada, memang saya paham betul kadang di masyarakat itu merasa pengen cepat keluar hasil daripada swab ini. Kita sudah membuat suatu SOP di pemerintah provinsi sebagai pelaksana uji swab ataupun uji PCR-nya. Sekarang statement ataupun SOP kita itu 3 hari nyampe spesimen itu, nyampe di laboratorium kita. 3 hari terhitung berarti 3 kali 24 jam itu hasilnya akan keluar. Jadi tidak ada lagi yang kita tutupin. 3 hari tapi tetap diingat masuknya itu mulai masuk di laboratorium ya, karena laboratorium pintu kami di provinsi untuk menerima spesimen ini. Nah, tapi pada kenyataannya memang banyak di antara kita masyarakat ini yang pengen cepat-cepat menerima hasilnya, nanti mereka ini gimana.
Tapi kita juga harus paham, kita ini kan terdiri dari 11 kabupaten kota, dan pemeriksaan juga kita tetap terbatas, sehingga kita tetap mengayomi seluruh dari kabupaten. Nah, yang sering terjadi sebenarnya bukan tidak sampai di masyarakatnya. Kadang rekan-rekan ini yang menjadi kendala itu sudah ada di ANR-nya atau sudah ada di aplikasi, tetapi rekan-rekan dari kabupaten kadang juga agak sering lalai untuk melihat gitu. Berarti dan mereka kan kita ini harus tetap berbasis kabupaten ya. Kita kan provinsi sifatnya hanya mensupport kabupaten biar mereka benar-benar bekerja dengan pas gitu. Nah, mereka kabupaten itu apabila melihat di data ANR itu memang ada warganya yang positif, nah itu seharusnya disampaikan ke warganya biar warganya cepat mengambil keputusan ataupun kita cepat mengantisipasi untuk tidak terjadi penularan gitu. Artinya bukan disembunyikan ya Pak ya? Bukan, nggak ada yang disembunyikan sama sekali. Kita terbuka kok. Terbuka ya Pak ya. Memang untuk semua masyarakat harus tahu ya Pak ya kondisi terkini dari kasus COVID di Provinsi Jambi gitu ya Pak. Kita dari gugus tugas itu kan setiap jam 5 sore. Karena memang dari pusat kita nerima nanti jam berapa? Jam 2 jam 2 ya. Jam 2. Nanti provinsi nanti jam 5 gitu kan. Jam 5 sore atau rilisnya nanti bertahap lagi kabupaten jam berapa nanti jam 7 malam gitu. Itu memang sudah diatur sedemikian sistemnya gitu. Jadi satu kali rilis sehari per level pemerintahan gitu. Baik, terima kasih Pak Fauzi nih buat yang bertanya. Semoga cukup memuaskan ya jawabannya ya Pak ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Mas Tri, ini untuk pihak bandara. Katanya Pak, terbangnya ke rute kemana sih Pak untuk penerbangan selama pandemi ini? Singkat ya pertanyaannya. Berarti jawabnya juga singkat nih. Tapi yang panjang boleh ya Pak ya? Ya, kita paling banyak pastinya CGK ya. Dan selain CGK itu 2 hari sekali kita ke BTH ke Batam. Jadi sehari itu 8 penerbangan, jadi PP itu 16. Ada 8 penerbangan, 16 take off landing. Per hari ya Pak? Per hari. Ini sejak pandemi per berapa bulan Pak? Benar, semenjak pandemi ini. Jadi sebelum pandemi itu kita itu normalnya itu 28. Cukup jauh ya Pak ya? Cukup jauh. Jadi, jauh sekali, bukan cukup jauh. Kita rame-rame datang ke Jambi. Tapi tetap 3M dong pastinya tuh listeners. Baik, ini masih untuk pihak bandara. Dari nggak ada namanya juga ya Pak, masih anonim. Ini katanya untuk tes rapid bagi penumpang sudah tepatkah katanya gitu, karena kita tahu bahwa rapid ini tidak begitu akurat. Kalau untuk swab sendiri tergolong mahal, ada cara lain nggak untuk penumpang bandara bisa menikmati pelayanan terbang tanpa hal-hal tadi? Bagaimana juga mengantisipasi adanya oknum-oknum nakal seperti yang beberapa waktu lalu mencuat di media massa. Ada yang ngaku oknum dokter, terus tes rapidnya si penumpang ini positif tapi ditawari untuk buat negatif dengan bayaran tertentu. Ini fantastis tentunya. Kalau begitu ini sama saja membiarkan penyebaran COVID kemana-mana. Wow, panjang sekali detail. Iya Pak. Kalau untuk rapidnya itu kan memang program dari pemerintah ya, memang dari KKP, syaratnya seperti itu. 12 hari rapid test, jadi mengisi HAC. Jadi memang kebijakannya memang kebijakan pemerintah dari Satgas. Nah, untuk terkait dengan tadi akurat apa tidaknya, ya mungkin ini melihat kejadian kemarin di Cengkareng kali ya. Jadi secara corporate juga kita kan sudah mengganti vendor tersebut. Jadi ini sudah vendor yang ya harapan kita ya lebih akurat lah dari yang kemarin. Artinya memang sudah ditetapkan dari pemerintahnya juga ya Pak ya untuk. Iya, itu bukan bandara yang menetapkan ya, pemerintah pusat yang menetapkan. Baik. Next pertanyaan untuk pihak Dinkes nih Pak. Katanya seperti ini Pak, kasus semakin meningkat. Untuk sekarang cukup nggak ruang isolasi untuk menampung pasien? Baik, ini kayaknya sudah paham dengan COVID nih yang bertanya. Ya, takut kena kali. Iya, karena dia sudah paham tentang isolasi, bagaimana dia harus dirawat, gitu ya. Memang Bapak Ibu sekalian, pada akhir-akhir ini memang terjadi peningkatan. Ya. Tapi kemarin nihil ya Pak ya? Iya, kemarin nihil. Tetapi sebenarnya kalau kita berbicara secara bulan per bulan ini,
Mbak Gita, ini memang terjadi peningkatan yang memang ya mau tak mau kita memang harus benar-benar patuh dan sadar dalam rangka protokol kesehatannya itu. Kalau kita berbicara di bulan September dulu, tanggal 15 September itu kasus kita cuma 331 kasus. Tetapi melihat di bulan Oktober naik 916. Kemudian di bulan bulan November naik ke 1.400-an. Jadi 1.454 dan bahkan sekarang ini hari ini di 2.700. Iya. Memang ada terjadi peningkatan, tapi alhamdulillah yang dari menggembirakan di sini angka meninggalnya kita di Provinsi Jambi itu masih rendah. Kalau standarnya kan sebenarnya kan 3%, tetapi kalau untuk Provinsi Jambi itu baru di 1, sampai 2 paling tinggi. Jadi ya menggembirakan dalam artian layanannya berarti berjalan baik kan. Bagaimana tentang kesiapan daripada kita itu dalam rangka penyiapan rumah isolasi. Memang sekarang ini kita untuk provinsi ya, kita menyediakan dua rumah isolasi yang untuk OTG tadi itu. Orang tanpa gejala ya? Iya, orang tanpa gejala, ataupun boleh dibilang itu yang kita masukkan dalam rumah isolasi itu kan sebenarnya terkonfirmasi positif tapi gejala ringan. Berarti dia positif, tapi mungkin gejalanya ringan saja ya, tidak sampai sesak nafas gitu ya. Itu nanti mungkin sudah gejala sedang atau berat gitu ya. Nah itu nanti kita sudah siapin tempatnya ada 2 tempat rumah isolasi kita sekarang yang dibuat oleh pemerintah provinsi, yaitu yang di Bapelkes yang di Pijoan. Ya, satu lagi itu yang di Badan PPSDM yang di Kota Baru ada 3. Semuanya itu kapasitasnya semuanya ada 60 dan alhamdulillah hari ini untuk rumah isolasi yang di Bapelkes pasiennya ada 43 orang loh. Ya yang di Badan PPSDM ada 25 orang. Jadi kalau masih ada nanti masyarakat yang tidak percaya dengan COVID, ya udah ketemu dengan kita saja di Bapelkes gitu. Langsung ke ruang isolasi. Saya suruh masuk satu kamar aja dengan pasien COVID gitu. Tapi jangan, itu just kidding aja isolasi. Namun walaupun demikian memang bagi kita memang walaupun pertumbuhan itu tak tinggi, maka sebenarnya kita juga melihat tingkat kepatuhan masyarakat ini memang agak sedikit berkurang dalam rangka tingkat kesadaran masyarakat. Bisa dibilang bosan kali ya Pak? Iya, mungkin sudah. Apakah memang ini faktor kelamaan jadi kebosanan? Kalau kita lihat itu di awal September dulu pemerintah pusat itu pernah survei tingkat kepatuhan masyarakat untuk memakai masker ini sampai 83%. Jadi tinggi ya. Tetapi kita lihat di awal Desember itu anjlok sampai ke 57% cuma. Jadi ada kehilangan ataupun kepatuhan terhadap memakai masker ini. Demikian juga dengan jaga jaraknya. Dulu di awal-awal September itu ya sekitar 60% patuh jaga jarak. Tapi sekarang ini kayaknya sudah itu tadi saya tidak tahu apakah kebosanan sudah turun. Tingkat kepatuhan masyarakat untuk jaga jarak itu sampai hanya di 41%. Dan ini memang jadi PR berarti ya Pak ya? Jadi sejalan dengan turunnya kesadaran ataupun kepatuhan itu, dengan demikian meningkatnya kasus sedikit lebih terjadi banyak Pak ya? Gitu. Jadi berbarengan memang suatu hal yang lazim dan memang itu yang memang tugas kita dari pemerintah benar-benar bagaimana untuk menerapkan ataupun melakukan penegakan terhadap prokes tadi itu gitu. Jangan sampai kendor. Kalau istilahnya di kesehatan itu jangan kendor gitu. Jangan kendor ya Pak. Menerapkan 3M. Tapi kan sudah mulai kelihatan kendor nih Pak. Dari kita sendiri gimana Pak? Mensiasati masyarakat ini biar tetap semangat lagi gitu loh untuk 3M-nya. Kami pada saat kemarin juga dalam rapat-rapat briefing di setiap hari Senin dan hari Kamis di briefing di posko COVID, Satgas COVID Provinsi. Kami sudah membicarakan ini untuk kembali menerapkan ataupun melakukan nanti akan mengadakan razia gabungan ataupun bersama dengan Satpol PP yang didukung oleh TNI dan Polri untuk dalam rangka menghindari ataupun tidak terjadi kerumunan ya, Pak, ya? Dan juga terhadap pemakaian masker dan jaga jaraknya. Nanti ini sedang dipersiapkan untuk bagaimana nanti polanya atau sistemnya mungkin masih digodok ya Pak berarti ya Pak ya. Dan juga Mbak Gita gini. Kita ini kan di provinsi agak sedikit kewalahan menjangkau masyarakat karena kita tidak punya wilayah. Nah, memang tidak bukan peran daripada pemerintah kabupaten yang punya wilayah ini sangat menentukan gitu. Sangat berperan besar bagaimana mereka menerapkan aturan-aturan tentang prokesnya,
bagaimana mereka tentang menyikapi ini semuanya, dan bagaimana mereka melakukan isolasi juga gitu ya. Jangan bertumpu di provinsi. Kabupaten kota juga harus kita dorong untuk punya tempat isolasi. Baik. Karena nanti kalau semuanya tertumpu di provinsi ya untuk kapasitas 150 itu cepat penuh. Cepat itu penuh. Ya apalagi dengan pertambahan hari-hari terakhir ini kan Mbak Gita ya sudah dengar kalau 3 hari terakhir ada sampai 100 ya? Iya. Sekitar seminggu yang lalu ya? Iya itu kalau semuanya 103 itu 103 ya Pak ya? Iya, itu memang. Tapi alhamdulillah dari hari terakhir ini menjadi 30-an lagi. Ya? Iya. Kemarin nihil. Kemarin masuk nihil. Dan mudah-mudahan kita harapkan ya hari-hari terakhir ini semakin terjadi penurunan. Baik. Untuk itu memang kami ingatkan Mbak Gita itu ini tidak bisa dari faktor pemerintah. Semua garda terdepan adalah komunitas masyarakat. Jangan main-main dengan protokol kesehatan. Benar-benar kita benar sadar dan yakin bahwa saya itu adalah untuk kesehatan kita, bukan lagi semacam imbauan, tetapi sudah merupakan kewajiban gitu bagi harga masyarakat. mati ya Pak. Iya, itu begitu Mbak. Baik, berikutnya Pak ada pertanyaan juga untuk pihak bandara nih Pak ya, mengenai penerbangan akhir tahun Pak, gimana kondisi maskapai sendiri sejak adanya pembatasan ini gimana katanya gitu ya Pak. Sebenarnya udah dijawab ya untuk yang bertanya, cuman mungkin agak terlewat karena baru bergabung mungkin ya Pak. Ini dia juga nanya apakah maskapai nanti bakalan tetap melayani jika hanya ada 1 atau mungkin 5 orang penumpang saja yang ingin berangkat gitu Pak. Baik, masih kemarin juga Citylink ada 13 orang, 15 orang masih tetap terbang. Jadi seperti tadi saya jelaskan ada 8 dari Jambi ke CGK, berarti total 16 take off landing. Baik itu JT, Lion, Batik, Citylink dan Garuda. Baik, untuk yang bertanya sebenarnya memang cukup menurun ya Pak ya dibandingkan dengan kondisi normal. Tapi alhamdulillahnya masih tetap beroperasi gitu ya Pak ya. Dan dalam sehari itu ada 8 penerbangan. Kalau PP berarti ada 16 gitu. Dan untuk kalau misalnya cuma 5 orang masih dilayani ya Pak ya? Biasa, atau ada minimal kayak kalau Citylink kan 13 katanya gitu. Biasa kalau Lion itu ya, kalau Lion Group mereka gabungnya ke Batik gitu karena jamnya hampir mendekati jam 7 ke jam 8 gitu, jadi mereka gabungnya ke Batik. Artinya kalau untuk jumlah atau mungkin minimal jumlah penumpang itu dikembalikan ke pihak maskapainya gitu ya? Iya. Seperti itu. Nih mungkin kayaknya orangnya pengen liburan, takut nggak bisa berangkat gitu ya. Next pertanyaan untuk Dinkes Pak. Nah ini sebetulnya juga sudah singgung juga tadi sih. Dia nanya katanya bagaimana pemerintah dan tim Satgas menjamin agar perayaan Tahun Baru dan Natal ini tidak ada kerumunan Pak yang bisa menimbulkan bertambahnya kasus COVID-19. Baik Mbak Gita, ini sudah kami bahas juga memang dalam rangka Natal dan Tahun Baru kan bagi saudara kita yang non Muslim akan melakukan kebaktian namanya di gereja. Maka ini kemarin sudah kita coba bahas, tapi tetap kembali kepada kabupaten kota, yaitu di kabupaten kota itu kan ada satgasnya juga. Jadi bagaimana dalam rangka pelaksanaan saudara kita yang non Muslim bisa melaksanakan ibadah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, maka kita suruh untuk berkoordinasi dengan satgasnya masing-masing. Satgas kabupaten kota diharapkan memberikan masukan. Contohnya mungkin yang dulunya ibadahnya itu di gereja tertentu itu bisa 4 kali sehari, mungkin dikurangin. Cukup 2 kali sehari dengan jeda sekian. Jedanya itu tujuannya apa? Sebanyak jedanya itu adalah untuk disinfektan lagi ruangan. Berarti biar steril ya Pak? Nah iya steril. Dan kemudian juga dalam segi kapasitas, ya kita harus ikutin anjuran pemerintah itu ya. Yang dibolehkan itu kan maksimum 50% dari kapasitas yang ada. Normal gitu. Nah dengan demikian mungkin disiasatin atau perlu kerjasama dengan Satgas Kabupaten Kota, bagaimana mereka itu nanti memberikan masukan kepada saudara kita yang untuk melakukan kebaktian tetap berjalan, ibadah tetap berjalan, tetapi COVID tetap bisa kita hindarin atau kita alihkan gitu. Jadi untuk itu memang perlu suatu kerjasama yang baik antara aparat dalam arah ini Satgas COVID juga harus turun, dan masyarakat yang punya kegiatan ataupun panitia itu tetap untuk segera melaporkan, sehingga nanti ada kurang lebihnya itu bisa diberikan masukan, sehingga tetap
aman dengan ibadah dengan COVID gitu ya. Oke, artinya memang di kabupaten kotanya Pak yang kita juga dorong untuk bisa memberikan saran ya Pak ya kepada penyelenggara ibadah gitu ya Pak. Nanti penyelenggara ibadah itu kan akan mengajukan relaksasi semacam dispensasi untuk melakukan ibadah. Nah, disitulah peran Satgas untuk memberikan masukan gitu. Bagaimana yang pas ibadah dengan tidak terpapar COVID gitu. Yang penting tidak berkerumun gitu ya Pak ya. Baik, pertanyaan berikutnya juga masih untuk Dinkes Pak. Iya. Ini terkait vaksin Pak. Kan dia pertanyaannya seperti ini Pak ya. Vaksin kan sudah sampai di Indonesia. Nah untuk Jambi ini kapan Pak katanya gitu. Terus gimana mekanismenya dalam penyebarannya nanti? Bagaimanakah efek samping bagi ilmu kesehatan dari ilmu kesehatan Pak? Dan bayar nggak sih ketika divaksin nanti gitu? Baik, ini memang suatu hal yang masih hangat banget ya Pak. Sangat banyak dinanti-nanti orang. Dan tapi kan bagaimana tadi dibilang Pak Anda tadi, vaksin dengan 3M harus bergandengan. Walaupun nanti vaksinnya ada, bukan berarti perilaku 3M kita itu dihilangkan, tidak. Itu harus tetap bergandengan. Karena bagaimanapun vaksin itu kan sebenarnya adalah, kalau tujuannya adalah melindungi seseorang dari penyakit tertentu yang dalam hal ini COVID. Tetapi kan sebenarnya tujuan antaranya bagaimana itu nanti bisa menurunkan kesakitan COVID di Indonesia, vaksin itu. Dan tujuan akhirnya apa? Jangan lagi ada COVID. Itu namanya eradikasi ya. Jadi itu tujuannya untuk COVID itu. Tapi kita juga harus paham bahwasanya COVID itu katanya sudah datang ya. Tetapi kan mungkin Bapak Ibu sekalian belum tahu juga COVID yang datang itu atau apa namanya vaksin yang datang vaksin itu, ya Pak ya. Vaksin yang datang itu gimana gitu. Tentu kan ini kan sebagaimana kesepakatan vaksin Sinovac yang akan datang itu kan kerjasama dengan Bio Farma. Nah nanti akan memperoleh izinnya dulu dari Balai POM untuk izin pakainya, dan kemudian nanti kan akan dipisah-pisah lagi atau dibuat lagi per tempatnya masing-masing. Itu nanti kan perlu waktu lagi. Dan demikian juga nanti tentang rencana pemerintah bahwasanya untuk vaksin COVID itu kan memang sudah digariskan titik pertama itu adalah ataupun penekanan pertamanya adalah untuk petugas kesehatan. Bukan berarti seluruh orang yang ada di kantor dinas kesehatan akan diberi vaksin ya Pak ya. Tetapi yang disebut di situ adalah petugas kesehatan yang bersinggungan langsung dengan COVID. Jadi mungkin bisa dokter yang menangani COVID, perawat yang menangani COVID. Jadi bukan berarti nanti masyarakat di nomor 2 kan, bukan. Memang benar-benar kita fokus dulu terhadap tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan COVID. Nah untuk itu kita prioritaskan mereka. Namun walaupun demikian, bagi kita ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Kita ini kan kalau dilihat dari angka tentang COVID di Provinsi Jambi kan tadi sampai saat ini kan sekitar 2.700-an. Tapi kan ini menjadi apa? Kalau kita lihat di daerah-daerah Pulau Jawa sana kan sudah hampir 80 ribuan. Jadi kalau dilihat dari jumlah kasus ini, kalau secara nasional Jambi ini nggak seberapa. Tergolong masih rendah lah Pak ya. Kalau boleh dibilang Sumatera itu nomor 2 terendah. Yang terendah itu Pulau Bangka. Kepulauan Bangka. Nomor 2 itu Jambi terendahnya. Lalu nomor 3-nya Bengkulu, malah di atas kita lagi sedikit karena kasus agak sedikit apa. Ini sering terjadi antara Bengkulu dengan Jambi, sering apa nih? Saling apa? Kejar-kejaran gitu ya. Nah dengan demikian kalau diprioritaskan, kita tidak masuk dalam rangka 10 prioritas provinsi yang harus divaksin segera. Karena jumlah kasusnya memang tidak seberapa. Nah untuk itu kita memang paham itu, karena memang kasusnya sedikit, masa pula kita menjadi pegang prioritas itu kan tidak lazim atau tidak pantas gitu ya. Pemerintah pusat akan melihat ini di mana jumlah masa ataupun sebaran COVID yang terbanyak Pak ya. Terbanyak, pasti ke situ prioritas. Nah untuk itu mungkin kita untuk level pertama di Januari itu mungkin belum kebagian. Kemungkinan itu kalau salah mungkin nanti paling cepat mungkin di bulan April bisa baru dapat, itu pun tetap dengan prioritas tadi. Prioritas tadi itu, dengan demikian nanti mungkin bagaimana pengawal benteng terakhir kita itu tadi yang perawat dokter itu memang benar-benar itu dulu. Nanti baru kepada aparat TNI ataupun para pengajar, semua nanti kepada kita semuanya. Tim Satgas lah Pak ya. Iya, tim Satgas mudah-mudahan kebagian juga kami ya. Tim Satgas karena kami juga setiap hari merasa was-was juga gitu ya bagi kita. Jadi itu mungkin, dan kemudian bagaimana tentang
bagi ilmu kesehatan. Bagi ilmu kesehatan sebenarnya vaksin apabila sudah benar itu memang benar melindungi gitu. Cuman itu kan sekarang ini vaksinnya itu tergantung kepada ujinya itu kan. Kalau ujinya itu kan tadi yang umum-umum itu kan ada 5 uji kan gitu. Apabila sudah lama uji itu fase 5 uji itu terus berlangsung dengan baik dan sukses, pada umumnya penyakit itu memang bisa vaksin itu cocok untuk penyakit tertentu gitu. Nah, tetapi kita nanti dalam pelaksanaannya di lapangan mungkin saja terjadi kan gitu. Tapi itu semuanya sudah kita sudah antisipasi dengan apa yang terjadi akibat ekses dari vaksin sebenarnya dari dinas kesehatan juga sudah ada semuanya mengantisipasi itu. Dan itu pemerintah sudah memikirkan bagaimana tentang pembiayaan dan pengobatan ekses COVID itu pasti ada vaksin COVID tadi ya. Ditunggu aja berarti gitu ya Pak ya untuk masyarakat. Masih menunggu karena masih belum pasti juga Pak ya kapan keluarnya gitu untuk Provinsi Jambi kapan datangnya. Mudah-mudahan kita masuk dalam kategori April 2021 pun sudah lumayan. Itu syukur ya perlu 3-4 bulan lagi kan. Artinya sabar aja dan tetap patuhi prokes COVID-19 dengan 3M-nya. Ingat pesan ibu lah gitu ya Pak ya, memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Bukan dengan vaksin. Benar. 3M, bukan, tetapi tetap dengan prokesnya. Secara bergandengan. Vaksin iya, prokes iya. Prokesnya tetap. Baik, next Pak, ini pertanyaan untuk bandara. Pertanyaannya seperti ini, kebersihan bandara tanggung jawab Angkasa Pura. Bagaimana dengan kebersihan maskapai? Apakah pengawasan ini dari bandara juga Pak? Gitu. Kebersihan maskapai, kalau secara protapnya ya memang kalau untuk kebersihan apa dulu nih, kalau untuk posisi pesawatnya secara airlines dan ground handling sudah punya job desk-nya masing-masing. Kalau secara bandara ya kita dari posisi mulai dari proses kedatangan sampai dengan keberangkatan penumpang pasti untuk protap kesehatannya atau kebersihannya pasti sudah kita jamin dari pihak bandara jamin. Kira-kira seperti itu. Baik, berarti memang tergantung dari bagaimana kebersihannya ya Pak ya. Tapi kalau untuk dari segi COVID-nya gitu ya Pak ya, ini prokes pasti dari bandara menjamin itu semua. Ya, boleh saya tambahkan untuk pesawat udara juga ada pengecekan rutin itu dari pihak teman-teman KKP. Jadi petugasnya juga langsung dicek ya Pak ya. Bukan cuma penumpangnya aja tapi petugasnya juga dicek selalu seperti itu. Jadi jangan khawatir, tetap boleh berkegiatan gitu ya. Mau berkunjung kemana boleh aja, tapi dengan 3M-nya periksa kesehatannya juga harus dijujur-jujurin, nggak boleh tipu-tipu daya. Dan pastinya juga kalau nggak ada keperluan yang gimana-gimana di Jambi aja gitu ya Pak ya. Nggak sih Pak, bener nggak Pak? Atau saya salah? Karena ada penelitian dengan stay di rumah saja 1% saja stay di rumah, tinggal di rumah bisa mencegah terpapar COVID 10 kali lipat. Itu ada penelitian dari Jepang bahwasanya dengan stay saja di rumah itu bisa mengurangi 10 kali risiko penularan COVID. Nah itu mungkin jadi intinya memang kita harus cerdas memilih mana destinasi wisata yang pas. Untuk dikunjungin. Tapi kalau memang mengharuskan the listeners untuk berpergian, it's okay. Yang penting kamu juga harus memastikan kamu sehat dan juga cek kesehatannya dan patuhi 3M-nya. Dan kayaknya nggak kerasan ya Pak, ada 10 jam kita berbincang-bincang dengan ribuan pertanyaan sih. Dan kayaknya udah di penghujung waktu, dan makasih banyak juga untuk narasumber kita ya pada siang hari ini, the listeners yang sudah menyempatkan diri untuk hadir, untuk Bapak Herbert Mangapul ya Pak ya. Terima kasih banyak. Ada sedikit pantun dari saya. Waduh, jalan-jalan ke bandara tidak lupa membeli makan. Demikian prokes dari saya, kalau ada tolong dimaafkan. Cakep banget the listeners. Terima kasih. Tapi kalau dari saya Mbak Gita cuma pantun juga. Pantun. Ingin mengingatkan kepada masyarakat untuk wisata ataupun bagaimana untuk wisata yang sehat dan aman, pastikan bahwasanya Anda itu dalam keadaan sehat. Kemudian juga patuhi protokol prokes dengan ketat. Kemudian usahakan dengan beli tiket secara daring. Iya, karena tidak perlu bersentuhan lagi kan semuanya itu. Kemudian selalulah bawa hygiene kit, maksudnya itu ya untuk tisu apa sebuah tisu basah bawa selalu. Dan bila penting bawalah peralatan sendiri. Contohnya mau sholat, bawa saja sendiri. Gitu. Jadi dengan demikian
harapan kita itu mereka tetap berwisata jalan aman terpapar COVID-19 gitu kan. Siap, baik, itu artinya memang udah mutlak himbauan dari pemerintah juga ya Pak ya. Untuk listeners, cakep banget ini. Jadi kamu bisa tetap berkegiatan, liburan tapi dengan aman dan juga nyaman listener. So, makasih banyak untuk Bapak Ahmad Fauzi dan juga Pak Herbert. Semoga besok-besok bisa kembali hadir lagi ya, nggak kapok-kapok ya untuk ngota bareng JI ya Pak ya. Oke. Dan juga buat listeners jangan lupa 3M-nya, jangan kendor, harus selalu disemangatkan untuk mengingat pesan ibu listeners, memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. So, akhirnya dari kawasan Jalan Patimuran nomor 35D Jambi, kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye listeners.